ya. Mada sanadrus fi darsi mada sanadrus fi hadzal mustawa. Sebelum itu kita ucapkan ahlan wa sahlan bi kudumikunna ila hadzal mustawa al jadid ala wa huwa al mustawa ar-rabi wa marhaban bikunna jami'an. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, saya ucapkan selamat datang di semester baru, yaitu semester 4 ya, semester 4. Nah, semester 4 ini kita akan mempelajari pelajaran 11 sampai berapa, Bu? Sampai 20 ya. Baik, kita mulai saja. Sebenarnya semester 4 ini termasuk sedikit, Bu ya, pembahasannya hampir sama dengan semester 2 ya. Hampir sama dengan semester 2 itu lebih sedikit pembahasannya. Makanya nanti mukadimahnya mungkin juga lebih bentar saja, gitu ya. Taib. Mada sanadrus fi hadzal mustawa. Nah, jadi kita akan belajar yang pertama adalah al-fi'lul mudhari' secara detail, Bu ya. Nah, sebelum kita masuk fi'il mudhari', kita merojaah dulu. Apa bedanya fi'il mudhari' dengan fi'lun madin, Bu? Masih ingat dari segi zaman, dari segi jumlah hurufnya, dari segi yang lain. Apa saja, Bu? Masih kan kita udah libur hampir sebulan, Bu. Luar biasa. Fiil madi Itu fiil lampau, madi Ustaz. itu adalah masa lampau. Lampau, Madi mudhari itu apa yang lampau. sedang terjadi atau kebiasaan. Hmm. Fi'il Mudhari mudhari itu itu sedang terjadi. Yang sedang akan terjadi. datang atau Ah, sekarang. ada 3 pertimbangan, Bu ya. Ada yang sedang terjadi, ada yang akan datang, ada yang kebiasaan. Kebiasaan. Sedang Gitu ya. Kebiasaan juga, Bu. kebiasaan. Nanti kebiasaan ada. Kemudian fi'il mudhari itu ciri-cirinya apa, Bu? Nah, kemarin udah dijelaskan ketika di pelajaran 10 kemarin, semester 3. Apa tuh? Ciri-cirinya ada huruf mudhoroahnya, Ustaz. Nah, sebutkan huruf mudharaahnya. Ini yang ada nggak ibunya, Bu Anita? Huruf Anita, mudharaahnya apa, Bu? Nah, ada Bu Anita ada di sini. ya, nun, dan ta. Oh, Bu Anita lagi berhalangan. Nggak tahu. Belum ada keterangan. Ya, Anita, Hamzah, Nun, Ya, Ta. Jadi ciri-cirinya fil mudhari' selalu diawali dengan apa, Bu? Apa? Huruf Huruf mudhoroah. mudharaah. Diawali dengan Hamzah, atau mudharaah ya, yaitu Oh, Hamzah, Nun, Ya, dan Ta. Oh, ya. Hamzah, nun, ya, dan ta. Hmm. Tapi yang di pelajaran 10 kemarin itu baru diawali ya semua, Bu ya. Yadhabu, yajlisu. Jadi baru diawali ya semua. Nanti kita akan di pelajaran 11 ini, film mudhari'nya lebih detail lagi seperti kita belajar kata kerja madi kemarin. Domir-domir yang lengkap ya. Domir-domir yang lengkap. Kemudian, film mudhari' juga diakhiri dengan apa, Bu? Kalau yang asli pada umumnya maksudnya ya. Fiil mudhoroah diakhiri dengan Domah ya. doma, Dia doma, itu doma, doma. eh nih Oh, ada belum. penjelasan ya. Ada Ya, faedah dari salah satu ini teman saya, teman ngajar bahasa Arab juga. Saya dapat faedah dari beliau. Jadi pada dasarnya ism itu semuanya adalah mu'rab. Kita udah belajar mu'rab dan mabni kan, Bu? Mu'rab itu yang akhirannya bisa berubah-berubah. Kalau mabni itu gimana, Bu? Kebalikannya ya. ini itu yang tidak berubah-ubah. Akhirannya Yang tidak berubah-berubah, tidak tetapi berubah. bisa berubah dikarenakan ini ya, penyesuaian penyesuaian lafat. Ya, kayak sukun berubah menjadi kasroh. Jadi kayak iltiqos sakinan itu contohnya. Ya, kayak min kan jadi mina kan, Bu. Man jadi mani. Nah, itu adalah penyesuaian lafat. Ya, sehingga dia bisa berubah harokat akhirannya seperti itu. Nah, tapi kalau yang mu'rab
itu kan harokatnya berubah-ubah juga tidak merubah makna kan. Misalkan masjidun jadi al-masjidi, ya kan? Kemudian apa lagi, Bu? Jadi innal masjida. Jadi fathah. Itu namanya apa, Bu? Mu'rab. Nah, pada dasarnya isem itu semua mu'rab. Dikatakan mabni, ada yang mabni, ada pengecualian yang mabni, itu dikarenakan dia seperti huruf. Apa yushbihu al huruf. Seperti domir. Domir itu terdiri dari berapa huruf, Bu? Ada yang satu huruf, ada yang dua huruf, ya kan? Yang satu huruf ya ul mutakalim, yang dua huruf misalkan apa ya? Ya, kebanyakan satu huruf ya. Kayak kakiku, domir mutasil kan? Tunna itu dua huruf. Jadi domir ini dia dikatakan mabdi karena dia menyerupai huruf. Huruf itu seperti harfu jar, Bu, ya. Harfu jar, harfu nasbin seperti inna, la'alla, ada ka'anna, itu namanya huruf. Jadi itu, Bu, ya. Nah, sekarang ke kata kerja. Kata kerja pada umumnya adalah mabni. Nah, nanti kita sudah belajar film madi kan. Madi itu bisa berubah-berubah nggak, Bu, harokat akhirannya? Kalau berubah pun dia berubah ininya kan, domirnya kan. Misalkan ta jadi ti, dorobta jadi dorobti. Ini kan berubah makna, bukan merubah harokat pada kata mu'rab pada umumnya ya. Eh, Masjidun jadi masjidin kan maknanya nggak berubah. Nah, tapi dorobta dorobti itu kan maknanya berubah. Ini bukan dikatakan mu'rab, tetap kita katakan mabni ya. Seperti itu. Bisa dipahami di sini? Semua domir itu mabni. Jadi semua kata kerja madi itu adalah apa, Bu, hukumnya? Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Nam. Nah, ada nanti kita akan belajar juga kata kerja amr. Nah, jadi semua kata kerja itu pada umumnya adalah mabni. Kecuali kata kerja mudhari. Nah, kata kerja mudhari bukan mabni. Berarti apa? Dia mu'rab. Bu. Kenapa? Karena dia menyerupai isem. Seperti itu. Jadi kata kerja mudhari dia mu'rab karena apa, Bu? Menyerupai Isem. i- Menyerupai isim. isem. Makanya dikatakan mu'rab. Isim. Ya kan? Dia dia diakhiri dengan domah. Nah, misalkan yang ini, Bu, ya, yang asli kan kalau asli itu biasanya domirnya huwa kan, Bu. Yadhabu. Kemudian apa lagi? Yadrusu. Nah, pasti diakhiri dengan domah. Seperti itu. Bisa dipahami di sini? Gitu ya. Jadi eh, diakhiri dengan doma itu dengan syarat tidak ada domir setelah kata kerja ya, domir apa baris ya. Tidak ada domir baris setelah kata kerja. Misalkan domir apa, Bu? Domir huwa, domir hiya, itu kan semuanya tidak ada domir barisnya. Kemudian anta, kemudian apa, Bu? Ana nahnu. Nah, jadi kata kerja mudhari kalau ketemu lima domir ini maka pasti diakhiri dengan apa, Bu? Doma. Domah. Ya, pasti diakhiri dengan domah. Ini adalah salah satu ciri kalau kata kerja mudhari ini adalah mu'rab. Ya, hampir sama dengan kata benda. Kata benda kan diakhiri dengan domah juga kan, Bu? Tapi kebanyakan pakainya tanwin. Nah, ini untuk membedakan antara kata benda dengan kata kerja. Kalau kata benda itu pada umumnya adalah tanwin, kalau kata kerja itu memang aslinya tidak boleh tanwin. Memang nggak ada yang tanwin sama sekali. Kata kerja itu tidak ada yang tanwin sama sekali. Seperti itu. Insya Allah, ini bahasa Arab luas, Bu, ya. Jadi kita ulangi, Bu, ya. Isem pada umumnya itu mabni atau mu'rab, Bu? Isem pada Mu'rob. aslinya ya, pada umumnya. Mu'rab. Mu'rab. Mu'rob. Mu'rab. Mm-mm. Tapi isem ada yang mabni. Pengecualian, Bu, ya. Isem itu ada yang mabni. Nah, itu karena apa, Bu? Karena apa? Menyerupai apa? Ayo. Aduh, lupa lagi. Menyerupai huruf.
Menyerupai huruf. Ya, maksudnya huruf ini bukan huruf abjad Bu ya. Hamzah, ba, jim, ha, kha, dal, dal, ra. Enggak. Huruf ini yang dimaksud adalah huruf jar yang kita pelajari atau harfun nasbin yang kita pelajari seperti inna, la'ala, ka'anna, li'ana, dan lain sebagainya. Itu Bu ya, itu namanya huruf. Seperti itu. Kemudian kata kerja pada umumnya apa Bu? Mabni atau mu'rab? Mabni Ustadz. Mabni. 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 Tetapi ada pengecualian, ada yang mu'rab. Kenapa? Kata kerja yang mu'rab. Karena menyerupai isim. Nah, Masya Allah. Santun. Karena menyerupai isim. Baik. Jadi nanti kita termasuk akan belajar af'alul khomsah di sini ya. Af'alul khomsah, al-af'alul khomsah. Nanti di dalamnya kata kerja mudhari itu ada di dalamnya al-af'alul khomsah. Apa itu al-af'alul khomsah? Anda yang pernah mendengar? Isim yang 5. Yang di... Kok isem? Beda, Bu. Eh, Ini fi'lun, Bu. Ada isem yang 5, ada fi'lun yang 5. Iya, di bahasa Arab ada yang seperti itu. Kok pas ya, ada 5-5 ya. Gitu ya. Sekarang kita fokus kata kerja, Bu ya, bukan isem. Jadi kata kerja yang 5 tuh maksudnya apa, Bu Sumiati? Masih ingat nggak? Kalau isem yang 5 kan yang diakhiri waw kan? Du, datu, datu enggak. Maksudnya du sama di. Ketika majrur jadi di, ketika mansub jadi da, gitu kan? Tapi kalau af'al khamsah itu berkaitan dengan akhirannya juga ya. Berkaitan dengan akhirannya. Seperti itu. Apa kira-kira? Ada yang tahu? diakhiri alif nun, waw nun. Nah, yang kita pelajari baru hmm, waw nun sama ya nun. Jadi kata kerja mudhari yang mana diakhiri dengan ya nun dan waw nun. Yang kita pelajari ya, alif nun itu belum kita pelajari nanti. Walaupun nanti kita akan menghafalnya. Tapi yang sering dicontohkan itu yang diakhiri ya nun sama waw ya waw nun. Kalau yang ya nun tuh yang domirnya anti ya, ya nun. Kalau ya waw nun domirnya ada dua. Dia itu ada hum sama antum ya. Yadhabuna tadhabuna. Kalau anti jadi tadhabina. Diakhiri ya nun. Kalau pengen mudahnya seperti itu nggak apa-apa Bu. Kalau di Durusul Lughah itu penjelasannya apa? Af'alul khamsah itu yang diakhiri dengan bukan diakhiri, yang bergabung dengan domir mutasil, waw, wawul jamaah, yaul mukhatabah dan aliful isnin. Itu dari pengertian dari Durusul Lughah. Jadi kata kerja mudhari yang mana dia bergabung dengan domairul barizah yaitu apa Bu? Wawul jamaah, yaul mukhatabah, satu lagi apa? Aliful isnin. Itu pengertian dari Durusul Lughah. Tapi kalau ibu pengen pahamnya, kata kerja yang diakhiri dengan ya nun sama wanun itu juga gak apa-apa. Yang penting ibu itu paham, gitu ya. Af'alul khamsah itu yang gimana? Af'alul khamsah ini berkaitan nanti ketika katanya kan fi'il mudhari kan mu'rab Bu ya. Berarti kalau biasa tidak terjadi apa-apa, tidak ada pengaruh apa-apa, berarti fi'il mudhari kan marfu kan Bu? Marfu. Nanti af'al khamsah itu berkaitan marfu'nya itu dengan apa, mansubnya dengan apa. Seperti itu. Jadi nanti kita belajar mansub juga nanti. Baik. Jadi fil mudhari udah. Setelah kita belajar fil mudhari, kita akan belajar filul amri. Ya, filul amri. Apa artinya filul amri? Fiil kata perintah. Perintah. Kata kerja perintah ya. Kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Nah, bagaimana caranya kita hmm, menjadikan kata kerja itu menjadi kata kerja perintah? Ada yang tahu? Diambil dari fiil mudhari, Ustadz, dibuang huruf Masya mudharaahnya, Allah. Mm-mm. dibuang huruf Kemudian mudharaahnya, apa? terus
jika huruf mudorahnya itu bisa enggak, jika fiilnya itu berharokat maka tidak ditambahkan hamzah wasol. Masya Allah, sahih. Jika tidak jika Terus tidak bisa akhirannya terbaca harus maka apa, Bu? ditambahkan Akhirannya hamzah harus wasol. jadi sukun. Sukun. Nah, akhirannya harus sukun ya pada umumnya ya. Jadi pada umumnya akhiran dari kata kerja amr itu adalah sukun. Baik, jadi memang caranya seperti itu yang dijelaskan Bu Sumiati. Jadi menghilangkan harful mudhari'ah. Jika setelah harful mudhari'ah itu adalah sukun, maka apa yang terjadi? Harus ditambahkan harful harful hamzatul wasl ya. Nah, jadi misalkan yadhabu, karena yadhabu dalnya itu adalah sukun, tadhabu ya maksudnya ya. Tadhabu karena dalnya adalah sukun, maka kita wajib menambahkan apa? Hamzatul wasal menjadi id ya, idhab ya menjadi idhab. Seperti itu. Itu fi'lul amr ya. Fi'lul amr. Kita belajar dasar dari i'rab dulu, Bu ya. Kita sudah belajar fi'il madhi, mudhari' dan nanti kita akan ketemu fi'il amr. Gak apa-apa, kita jelaskan dari awal dulu. Nanti kita jelaskan lagi ketika di pelajaran tersebut gitu ya. Fi'il amr itu adalah kata kerja yang mana dia hukumnya apa, Bu? Mabni atau mu'rab? Fiil amr mabni Ustaz. Mabni. Nah, mabni ya sama seperti madi ya. Karena memang kebanyakan fi'il itu adalah mabni kecuali fi'il mudhari. Hanya Fi'il dua, mudhari ternyata ada yang mabni. dua, Nah, ketika apa, Bu? guna dan Ketika ketemu domir apa? Guna dan antuna. antuna. Sahih. Atau jika ketemu nunun niswah gitu aja cukup, Bu ya. Jadi Nisbah. kalau kata kerja mudhari ketemu nun niswah itu sudah dipastikan mabni gitu. Sudah bisa dipastikan mabni. Baik, ke fil amar sekarang. Fil amar itu nanti ada perbandingannya wawul jamaah yang ada di kata kerja ya, yang ada di kata kerja. Misalkan saya contohkan ada dahabu, ada yadhabu, ada idhabu. Wah, ini kok sama-sama di akhir wawul jamaah dengan alif nih. Kenapa, Kak? Bisa demikian. Nah, ternyata ketiga-tiganya ini akhirannya berbeda. Ketiga-tiganya ini akhirannya berbeda. Nah, fi'il madi gimana? Nah, kalau fi'il madi udah semua kata kerja madi kalau diakhiri wawul jamaah berarti kata kerjanya pasti mabniun ala dhammi. Ya, karena selalu apa, Bu? Selalu diakhiri dengan dhammah. Baknya ya. Baknya ini kan kata kerja ya. Jadi misalkan khoroju berarti tetap kita menganggap domanya apa? Akhirannya dalam kata kerjanya adalah jim, gitu ya. Kalau dorobu berarti ba juga. Kalau dakholu berarti akhirannya apa, Bu? Di huruf lam. Kita fokus ke huruf lam, gitu ya. Berarti akhirannya adalah domah. Jadi mabniun ala domi. Nah, kalau yang yadhabu gimana, Bu? Yadhabu. Yadhabu. Oh, ini kata kerja mudhari nih. Seharusnya kan yadhabuna. Nah, nanti kita akan belajar nawasibu fil mudhari. Yang mana kata kerja mudhari itu adalah bisa menjadi mansub. Nah, mansubnya dengan apa? Nah, ini. Af'al khomsah kalau mansub itu menghilangkan nun. Aslinya yadhabuna, ya kan? Aslinya yadhabuna karena dia mansub entah karena huruf, ya pokoknya karena huruf nasab ya. Ada lan, ada an, ada dan lain sebagainya ya. Banyak yang harfu nasab. Nah, maka di sini menghilangkan nun otomatis dia apa mansubun wa alamatun nasbihi hadfun nun. Atau mansubun bi hadfin nun. Dia itu kata kerja
mudoreknya ini adalah mansub menghilangkan nun, tandanya menghilangkan nun. Beda kan Bu dengan dahabu? Kalau dahabu tandanya dhammah, mabniun ala dhammi. Kalau yadhabu apa Bu tadi? Mansubun bi harfin nun. Gitu ya. Apa artinya harfun nun? Menghilangkan huruf nun. Nah, menghilangkan huruf nun. Aslinya yadhabuna menjadi yadhabu. Nah, kalau idhabu sekarang. Ini kata kerja apa Bu kalau idhabu? Kata Amr. kerja, kata kerja amr. Amar ya ada hamzatul wasalnya ketahuan. Jadi dahabu madi, yadhabu mudhari, kemudian idhabu amar. Nah, kalau amar kita memang sepakat idhabu itu sama seperti dahabu dalam segi ininya ya, hukumnya ya. Yaitu sama-sama apa? Mabni. Ya udah, kita langsung klaim. Kalau idhab itu mabni. Jadi mabniun ala apa? Cuman bedanya di akhirannya. Kalau idhabu itu dia memang seperti katanya diambil dengan kata kerja mudhari kan? Nah, dia mabni ala hadfin nun. Seperti itu. Gitu ya. Paham nggak, Bu? Nah, nanti kita akan belajar insya Allah. Ya, kita akan masuk ke kata kerja amar insya Allah nanti ya. Jadi idhabu itu mabniun ala apa? Bukan ala domi lagi. Karena ala domi ini sudah dipakai oleh kata kerja madi. Madi. Ya, Madi. tapi tanda apa akhiran dari idhabu adalah karena dia diambil dari kata kerja mudhari maka menjadi apa? Harfun nun ya. Aslinya ada nun karena dia kata kerja amar menghilangkan nun ya. Gimana Bu? Bingung nggak Bu? Masih bingung. Masih bingung, Gak Ustaz. apa-apa. Nanti insya Allah kita akan masuk ke kata kerja amar insya Allah. Walaupun memang tanda-tanda ini, jadi akhirannya kita itu harus tahu akhirannya dalam ilmu nahwu itu memang ini akhirnya kenapa doma, ini akhirnya kenapa fathah, ternyata itu. Yang difokuskan itu berubah-berubahnya ya. Jadi idhabu ini memang kata kerja amar mabni di atas apa? Menghilangkan nun. Nah, kalau dhahabu mabniun ala dhammi. Kenapa? Karena memang dia tidak diambil dari kata kerja mudhari kan? Sehingga kita mengikuti harokatnya di sini. Nah, idhabu kan aslinya yadhabuna apa tadhabuna kan? Aslinya apa? Tadhabuna. Diambil dari kata kerja mudhari yang mana dia harus ada nunnya, tapi karena dia menjadi amar, dia harus menghilangkan nun sehingga menjadi tanda akhirannya. Yaitu apa? Mabniun ala harfin nun seperti itu. Mabniun ala harfin nun. Gitu ya. Baik. Ya, insya Allah kalau belum paham kita nanti ini apa? Masuk materi tersebut ya insya Allah. Baik. Setelah kata kerja amar, kita akan belajar kata kerja apa lagi? Fi'lun nahi ya, fi'lun nahi. Apa artinya fi'lun nahi? Larangan. Nah, lawan katanya amar ya. Larangan. Kalau larangan ini sebenarnya la ya, itu dipelajari itu kan menjadikan kata kerja mudhari itu majzum. Majzum itu lawan dari majrur ya. Kalau di isem ada apa? Marfu, mansub dan majrur. Marfu, mansub. Kalau di kata kerja memang sama-sama ada marfu dan mansub. Nah, bedanya di majrur. Kalau majrur untuk khusus untuk isam, kalau majzum itu khusus untuk kata kerja mudhari. Gitu ya. Jadi wami di sini majzum. Apa maksudnya majzum? Menjadikan harokatnya itu menjadi apa, Bu? Sukun. Sukun. Jadi nanti filun nahyi kita akan belajar menjadikan kata kerja mudhari'nya itu menjadi Sukun. sukun.
Oh ya, catatan Bu ya, catatan. Fi'il amar dan fi'ilun nahyi itu berlaku untuk mukhotob saja. Domir mukhotob saja. Ya, berarti sudah dipangkas tuh. Domir mutakalim sama domir goib. Kan domir goib banyak kan ada 6. Dan mutakalim ada 2. Nah, dikurangi 8. Bahkan nanti di mukhotob yang dipelajari selain musanna. Nah, berarti hanya mufrad jamak saja. Nah, berarti cuma 4 domir saja yang kita pelajari di fi'il amar dan fi'ilun yi. Itu Bu ya. Dari Mami. Nah, jadi domir anta antum sama anti antuna saja dipelajari di fi'il amar dan fi'ilun nahyi. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi fi'il nahyi ini kata larangan sehingga menjadikan sukun kan. Berarti tadhabu menjadi la tadhab. Nah, gitu ya. Yang kita pelajari baru itu dulu. Mungkin kalau yang tadhabuna, tadhabuna berarti apa Bu? La tadhab. Hab. Karena dia termasuk al-fa'lul khamsah, berarti menghilangkan nun saja. La tadhabu. Seperti Mhm. itu. Nah, kalau ketemu nunun niswah, tadhabna. Nah, di sini ya udah, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Berarti apa, Bu? Tetap loh ya, tidak ada Nah, perubahan sama sekali. La tadhabna. tadhabna. Karena nunun niswah itu menjadikan kata kerja mudhari'nya mabni. Ya, menjadikan kata kerja mabni. Jadi mau ada la, mau nggak ada la, tetap nggak ada pengaruhnya sama sekali. Paham tuh Najamian? Itu fi'lun nahyi ya. Fi'lun nahyi. Nah, kalimat larangan. Nah, kalau fi'lun nahyi majzum ya hukumnya ya. Jadi majzum sama mansub itu sebenarnya nanti kita akan pelajari di sini ya. Majzumnya karena fi'lun nahyi. Kemudian setelah fi'lun nahyi kita akan belajar nawasibu fi'lul mudhari'. Apa artinya, Bu? Fi'lul mudhari'. Ada yang tahu? Memansubkan kata kerja mudhari' ya. Memansubkan kata kerja mudhari'. Nah, jadi karena hukumnya fi'il mudhari' itu adalah mu'rab, maka dia bisa menjadi marfu, bisa menjadi mansub, bahkan menjadi majzum ketika babu fi'lun nahyi ya. Tapi sebenarnya kita belum belajar majzum secara detail di semester ini. Insya Allah akan dipelajari di semester depan yaitu di pelajaran 21 insya Allah. Gitu Bu ya. Nah, itu khusus majzum. Nanti ada lagi pembahasannya. Nah, tapi fi'lun nahyi ini adalah pengenalan kata kerja larangan saja sebenarnya dan tidak fokus ke kata kerja yang majzum. Tidak fokus ke kata kerja yang majzum. Baik. Tapi dia termasuk majzum ya. Membahasnya itu ya intinya dikenalkan oh ini kalimat larangan dengan la'anahiyah gitu ya. Jadi nggak ada selain dengan la'anahiyah itu nggak ada. Jadi harus pakai la ya, nggak boleh pakai ma, nggak boleh pakai kata yang lain, huruf yang lain nggak boleh. Nah, nawasul fi'il mudhari itu ada 3 huruf yang menjadikan fi'il mudhari itu mansub. Yang kita pelajari ya. Nanti ada an, nanti ada lan, kemudian ada li. Li ini memang seperti harfu jar ya, harfu jar. Tapi karena ketemunya kata kerja menjadi li'an, annya yang tersembunyi. Nah, misalkan lihat sila, li ashroba, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan belajar kata kerja mudhari yang mansub dengan 3 huruf ini. Seperti itu. Jadi mansubnya ya berarti menjadi fathah semua ya. Yang 5 domir, apa? Yang 5 domir saja. Nah, yang lain itu pokoknya ada tanda-tandanya sendiri ya. Ada yang menghilangkan nun, ada yang tidak berubah sama sekali. Yang tidak berubah sama sekali itu apa, Bu? Yang ada nunun niswa. Gitu ya. Kalau ada nun niswa mau ada an, mau ada lan, ada li ya, gak bakal berubah. Uridu an urid yu hunna yuridna an yadhabna. Ada an ya juga yadhabna, gak ada an yurid apa? Uh, yashrobna. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Hunna yashrobna.
al-labana. Nah, misalkan seperti itu. Jadi tidak ada perubahan sama sekali ketika ketemu nunun niswa. Terus, selanjutnya, pembahasan terakhir di semester 4 adalah tentang mutanna. Nah, kita belajar mutanna secara detail lagi di pelajaran 20, insya Allah. Udah, mutanna udah nggak perlu dijelaskan lagi. Hanya lebih detail saja di hmm, di situ ya. Seperti itu. Jadi mutanna akan dipelajari lagi entah dari kata kerja atau dari isem ya musananya saya lupa. Yang penting kita belajar musana lagi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita langsung ke tugas ya. PR. PR-nya adalah apa? Seperti biasa ya. Alhamdulillah Bu Sumiati langsung, Masya Allah, tanggap gercep Bu ya Bu Sumiati. Menghafal seperti biasa ya kosakata. Gitu Bu ya. Ada pertanyaan Bu? Belum, Ya, Ustaz. menghafal kosakata eh, dan sekaligus sama Bu udah otomatis ya sama ini ya. Apa namanya? Uslub ya, uslub. Nama uslub. Baik.